وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para jemaah subuh yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita banyak diberikan nikmat oleh Allah, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat sehingga kita pada kesempatan hari ini atau pagi ini dapat melangkahkan kaki kita untuk mengerjakan sholat wajib kita, yaitu sholat fardu subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan takbir kita pada sore hari ini. Lalu juga salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan bagi Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta para pengikut setianya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hadis yang insyaallah akan kita mulai sekarang. Dan pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan kebahagiaan, kejayaan dan kesuksesan bagi umat manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat, hanya dengan amalan yang sempurna yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW. Dan pada saat ini umat Islam masih kurang, masih banyak hal-hal yang perlu dikerjakan kembali agar kesempurnaan mengerjakan sholatnya. Akan tetapi para baginda, para sahabat Rasulullah SAW dahulu telah mampu mengamalkan agama secara sempurna, karena dalam diri mereka terdapat sifat-sifat yang mulia sehingga mereka mendapat gelar keluarga. Dan mudah-mudahan kita belajar dan terus belajar, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Kami akan membacakan surat menggugurkan dosa-dosa dari setiap anggota badan dan yang keenam. An Amir Muslimin dan mingi qala dakhaltu ala Abi Umamah radhiyallahu wa huwa fil masjid qultu ya Aba Amata inna rajulan hadasani minka annaka sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda'a fa asbagha wudu'an wa ghasala yadayhi ووجهه ومسح على رأسه وأذيه ثم قام إلى صلاة مقبولة غفر الله له في ذلك اليوم ما مشت إليه رجله وقودت إليه يده وسمعت إليه أذنه ونظرت إليه عينه وحدث به نفسه منه فقال ولله لقد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم mirara. Dari Abu Muslim At-Taghrabi rahmatullah alaihi berkata, aku menemui Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu ketika ia berada di masjid. Aku berkata kepadanya, wahai Abu Umamah, sesungguhnya seseorang telah meriwayatkan hadis dari engkau kepadaku bahwa engkau pernah mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna, membasuh kedua tangannya dan mukanya dan mengusap kepalanya dan kedua telinganya, kemudian dia mengerjakan sholat fardu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya pada hari itu. Dosa-dosa yang kedua kakinya melangkah kepadanya, dosa-dosa kedua tangannya memegangnya, dosa yang kedua telinganya dengannya, dosa yang kedua mata melihatnya, dan dosa yang
tersirat dalam hatinya. Ia menjawab, demi Allah, sesungguhnya aku mendengar hadis itu dari baginda Rasulullah SAW berkali-kali. Kami ulangi sekali lagi. An Abi Muslim Tadlani qala dakhaltu ala anni Umamah radhiyallahu anhu wa huwa fil masjid faqala ya Aba Umamah inna rajulan hadatsani minka annaka sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man tawadda'a fa asbagha al-wudu'a fa ghasala yadayhi wa wajhahu wa masha ala ra'sihi wa udhnayhi thumma qama ila salatihi mafqudati ghafarallahu lahu fi dhalika al-yawm ma masha ilayhi rijaluhu wa qawadat ilayhi yadahu wa sami'at ilayhi udhunahu nazarat ilayhi aynahu wa haddatha bihi nafsuhu min ju'in faqala walillahi laqad sami'tu min Nabi sallallahu alaihi wasallam mirara. Dari Abu Muslim Al-Tabari rahmatullahi alaihi berkata, aku menemui Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu ketika ia berada di masjid. Aku berkata padanya, wahai Abu Umamah, sesungguhnya seseorang telah meriwayatkan hadis dari engkau kepadaku bahwa engkau pernah mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu dengan sempurna, membasuh kedua tangannya dan melukanya dan mengusap kepalanya dan kedua telinganya, kemudian ia mengerjakan sholat fardu, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya pada hari itu. Dosa yang kedua kakinya melangkah kepadanya, dosa yang kedua tangannya memegangnya, dosa yang kedua telinganya mendengarnya, dosa yang kedua matanya melihatnya, dan dosa yang tersirat dalam hatinya. Dia menjawab, demi Allah, sesungguhnya aku mendengar hadis itu dari baginda Rasulullah SAW berkali-kali. Hadis riwayat Ahmad dari kitab At-Tarikh. Faedah: Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Hurairah, Sayyidina Anas, Sayyidina Abdullah As-Sulabi, Sayyidina Amr bin Abbas radhiyallahu anhu, dan banyak lagi sahabat-sahabat lain yang juga meriwayatkan hal seperti di atas dengan lafaz yang berbeda. Para ahli kasar pada dapat merasakan dosa-dosa yang berguguran dari seseorang. Terdapat kisah terkenal mengenai Al-Imam Al-Azam atau Imam Abu Hanifah rahmatullah alaihi yang dapat mengetahui dosa apakah yang telah diampuni dari catatan air wudhu seseorang. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda baginda Rasulullah SAW, janganlah seseorang tertipu. Maksudnya adalah janganlah karena berharap semua dosanya akan diampuni melalui sholat lalu ia berani berbuat dosa. Sebab jika Allah Subhanahu wa taala menerima sholat dan ibadah kita, itu semata-mata karena belas kasihnya. Jika bukan karena belas kasihnya, kita mengetahui betul hakikat ibadah kita atau ibadah kita betul-betul tidak layak diterima karena banyak kekurangannya. Memang sholat menyebabkan dosa-dosa diampuni, namun hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apakah sholat kita layak diterima sehingga menyebabkan dosa kita diampuni atau tidak. Jika ada seseorang berkata Tuhanku Maha Pengampun, kemudian dia sengaja ia berbuat dosa, sungguh ia sangat tidak punya malu. Hal itu diumpamakan seorang ayah yang berkata, jika anakku berbuat kesalahan maka aku maafkan. Lalu karena ucapan ayahnya itu si anak pun berbuat durhaka dengan sengaja. Demikianlah suatu hadis yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya agar kita bisa mengamalkan secara bersama-sama. Mari kita duduk majlis kita dengan kita dalam majlis. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalam.